Subscribe itu gratis, guys. Teks eksposisi itu ada 2, namun kali ini yang akan dibahas teks analitis. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu 3.4, kemudian 4.4 mengenai teks eksposisi analitis. Bisa kalian lihat 4.4.2 menyusun teks eksposisi. Anda tentu pernah memiliki pendapat yang berbeda dengan teman atau orang tua. Nah, dalam mengungkapkan pendapat, Anda akan berusaha meyakinkan lawan bicara agar setuju dengan pendapat kita. Nah, jika pendapat atau argumen Anda ditulis dalam teks, maka teks itu disebut analytical exposition text yang akan kita bahas kali ini. Teks eksposisi analitis itu adalah teks yang mengungkapkan argumen-argumen atau pendapat-pendapat tanpa disertai dengan saran. Sedangkan kalau teks saltatory exposition itu teks yang menyatakan argumen-argumen atau pendapat yang disertai dengan saran. Itu perbedaannya antara kedua teks tersebut. Oke, lihat contoh teks exposition analytical. Paragraf ke-1 disebut tesis atau statement. Pada teks paragraf ke-1, motorbikes are a nuisance and a cause for great distress. Pada paragraf pertama ini dikatakan bahwa kendaraan bermotor roda 2 adalah merupakan gangguan atau penyebab suatu masalah yang sangat besar. Kemudian argumen yang pertama dituangkan dalam paragraf kedua. First of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Selanjutnya argumen yang kedua pada paragraf ketiga menggunakan kata secondly. Secondly, according to a report from BBC News Channel, motorbikes are also responsible for causing diseases such as bronchitis, cancer, and are the major trigger of asthma and high blood pressure. Argumen yang ketiga pada paragraf keempat menggunakan kata furthermore. Furthermore, motorbikes create so much noise. There is vroom noise everywhere. Berikutnya pada argumen keempat di paragraf kelima menggunakan kata finally. Finally, motorbikes are responsible for horrible accident. In some cases, there are deaths motorbikes rider that they are unable to stop on times, thus they end up hitting other people or animals. Pada paragraf terakhir adalah conclusion, kesimpulannya. In conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing areas. Ciri umum dari teks analytical exposition yang ke-1, to persuade the reader or listener that the ideas is an important matter. Generic structure-nya atau sistematika penulisannya, 1 adalah tesis, yang kedua paragraf kedua dan selanjutnya argumen-argumen, yang ketiga adalah reiteration atau kesimpulan. Berikutnya adalah language feature atau ciri kebahasan yang utama. Itu ada 1 sampai 12. Present tense, action verbs, passive sentence, kemudian ada general nouns, abstract nouns, technique relating verbs, action verbs, thinking verbs, kemudian ada models adverb, connective, dan evaluative language.
Sekarang kita pada kesimpulan analytical exposition text. Ya, analytical exposition text has purpose to persuade the reader. Generic structure-nya adalah 1. A thesis, 2. Arguments, dan ketiga reiteration. Yaitu membujuk pembaca agar setuju dan sependapat dengan penulis, membahas suatu permasalahan dari satu sudut pandang saja, dan menggunakan simple present tense. Oke, semoga kalian dapat mengerti tentang text exposition analytical, dan latihan akan diberikan video pada selanjutnya.